Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Pojok Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Purge: Anarchy, keluaran tahun 2014 dengan genre action horror yang ditulis dan disutradarai oleh James de Monaco. Berlatar tempat di Amerika tahun 2023. Pada saat itu Amerika dipimpin oleh presiden bernama Donald Talbot. Ia membuat sebuah agenda dengan tujuan untuk menurunkan angka kriminal dan kemiskinan di negara itu. Agenda itu dikenal dengan sebutan The Purge, yang artinya pelampiasan. Jadi The Purge ini adalah sebuah agenda yang dilaksanakan setahun sekali. Dalam 12 jam, warga Amerika akan dibebaskan dan diberikan hak untuk melampiaskan apapun yang ingin mereka lakukan, baik itu mencuri, memerkosa, atau bahkan membunuh. Mereka bahkan dibolehkan untuk menggunakan segala jenis senjata, termasuk granat. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan kalau video ini berisi konten spoiler ya guys. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, agar bisa menikmati filmnya secara utuh. Baiklah, kita mulai saja. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Eva yang sedang mengobrol dengan teman kerjanya sambil menunggu jam kerjanya selesai. Setelah itu, ia pulang ke apartemennya, kemudian bertemu ayahnya dan anaknya yang bernama Kelly. Eva menyuruh mereka untuk mengunci pintu karena malam pelampiasan akan segera dimulai. Ayahnya bilang akan beristirahat di kamarnya dan meminta agar tidak dikalan. Tiba-tiba ada seorang pria yang mendorong Shane, tapi pria itu kemudian pergi ke arah teman-temannya yang sedang berkumpul. Pria itu dan gengnya menggunakan riasan wajah dan topeng yang aneh. Shane dan Liz segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mobil yang dikendarai oleh mereka tiba-tiba mogok karena ada kabel mobil yang terpotong. Shane berpikir jika pria yang ia temui sebelumnya pasti yang merusak mobilnya. Dan benar saja, sesaat kemudian sekumpulan orang bertopeng itu datang dengan membawa senjata tajam dan mulai mengejar mereka. Mereka lari menuju ke pusat kota, sementara malam pelampiasan sudah akan dimulai beberapa menit lagi. Selain itu, di lain tempat juga ada seorang pria bernama Sergeant yang sedang menyiapkan senjata dan perlengkapannya, menunjukkan bahwa ia akan melakukan pelampiasan kepada seseorang di malam itu. Akhirnya malam pelampiasan pun dimulai. Saat itu kota menjadi sangat sepi dan orang-orang yang ingin melakukan pelampiasan mulai berdatangan dari sudut-sudut jalan untuk mencari korban. Mereka membawa senapan, senjata tajam, atau bahkan penyemprot api. Kemudian Kelly tiba-tiba menemukan sebuah surat. Surat itu berisi permohonan maaf dari ayah Eva karena ia memiliki penyakit yang membuat hidupnya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, ia menawarkan dirinya untuk menjadi seorang martir dan uang yang ia dapatkan akan dikirim ke rekening Eva. Dalam film ini, martir adalah orang yang sudah sakit-sakitan yang dibeli oleh orang kaya untuk nantinya dibunuh sebagai objek pelampiasan di malam pelampiasan. Mereka berdua sangat bersedih mengetahui hal itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar apartemennya. Mereka melihat sekelompok orang dengan seragam seperti tentara yang memasuki apartemennya. Tentara itu menggusur Eva dan Kelly. Mereka berusaha memasukkannya ke dalam mobil kontainer, tapi Eva dan Kelly berusaha melawannya. Sergeant yang kebetulan melihat mereka merasa tidak tega. Ia langsung keluar dari mobilnya dan menyelamatkan Eva dan Kelly. Ia menembak seluruh tentara yang ada di sana, termasuk orang yang memegang machine gun di mobil itu. Tapi pria itu kembali bangun dan mulai menembaki mobil Sergeant. Sergeant, Eva, dan Kelly kemudian bertemu dengan Shane dan Liz yang pada saat itu sedang bersembunyi di mobil Sergeant. Setelah berdebat beberapa saat, mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Tapi setelah berjalan beberapa saat, mobil Sergeant mogok akibat tertembak senapan mesin tadi. Akhirnya Eva menyarankan untuk pergi ke rumah teman kerjanya, yaitu Tanya, untuk tempat berlindung. Mereka pun berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Sesekali terdengar suara tembakan, ledakan, atau orang yang berteriak meminta tolong dan kemudian ditembak.
Di sana juga ada orang yang meracau tidak jelas sambil menembakkan senapannya secara acak. Saat itu mereka masih dikejar oleh kumpulan orang bertopeng yang sebelumnya mengejar Shane dan Liz. Mereka juga dikejar oleh kelompok tentara lain yang menggunakan kontainer akibat Sergeant sudah membunuh kelompok tentara sebelumnya. Mereka melewati jalan yang sepi untuk menghindari para penjahat. Di atas sebuah bangunan, seseorang berlumuran darah menggantung tidak bernyawa dengan papan tulisan di tubuhnya yang mengungkapkan kekesalan pegawainya kepadanya akibat hal yang telah ia lakukan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati sebuah terowongan kereta bawah tanah untuk menghindari keramaian. Tapi tiba-tiba kelompok orang sinting lainnya yang menaiki mobil dan menggunakan penyemprot api masuk dari ujung terowongan dan mulai mengejar mereka. Liz berhasil menembak mereka hingga mobilnya meledak, tapi Shane tertembak di dadanya dan terluka. Waktu masih menunjukkan 4 jam lagi sebelum malam pelampiasan berakhir. Mereka bergegas dan akhirnya sampai di rumah Tanya. Shane segera diobati. Mereka disambut oleh keluarga Tanya. Di rumah itu ada Tanya, ibunya, ayahnya, kakaknya yang bernama Lorraine, dan suami kakaknya. Dalam obrolan itu terlihat jika Tanya dan kakaknya Lorraine terlihat tidak begitu baik. Kemudian Tanya berusaha mencairkan suasana dengan menyetel lagu dan mengajak suami kakaknya itu untuk berdansa. Lorraine yang sudah mengetahui bahwa Tanya dan suaminya berselingkuh sejak lama, tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba Lorraine sudah memegang pistol di tangannya dan menembak Tanya tanpa ragu. Keadaan di rumah itu menjadi sangat kacau. Ayahnya berusaha menghentikan Lorraine, tapi Lorraine tetap menembakkan pistolnya dengan penuh amarah. Sergeant segera memerintahkan mereka untuk keluar dari sana, tapi di luar rumah sudah ada tentara yang mengejarnya. Akhirnya mereka keluar lewat jalan belakang dan melompati pagar, tapi di sana mereka malah ditangkap dan disekap oleh kelompok bertopeng yang juga mengejar mereka. Akhirnya penjahat bertopeng itu membawa mereka dan menyerahkan mereka pada pihak lain dengan tujuan mendapat uang imbalan. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gedung. Di tempat itu, sebuah tirai mulai terbuka dan musik mulai berputar. Ternyata itu adalah sebuah acara perlelangan manusia yang dihadiri oleh para orang kaya. Pembawa acara mulai menyebutkan penawaran, dan satu persatu orang mulai menyebutkan nominal harga. Setelah mereka terjual, mereka dimasukkan ke dalam sebuah tempat gelap dengan area yang cukup luas, bersama dengan orang lain yang sudah tertangkap. Orang-orang kaya yang membeli mereka mulai memakai perlengkapan senjata dan menggunakan kacamata inframerah. Satu persatu korban berjatuhan. Sergeant menyuruh mereka untuk menunggu dan berlindung, sementara ia akan mencoba mengalahkan salah satu dari mereka. Sergeant berhasil membunuh beberapa orang kaya itu dan mengambil perlengkapannya. Pembawa acara yang melihat itu memerintahkan satu pasukan untuk memburu mereka. Pasukan itu mulai masuk dari beberapa arah. Malangnya, Shane berhasil tertembak dan akhirnya tewas. Tiba-tiba, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Carmelo Jones memasuki tempat itu dan menolong mereka. Pasukan pemberontak adalah kumpulan orang yang menentang pemerintah Amerika yang telah membuat agenda The Purge atau malam pelampiasan. Setelah itu, Carmelo Jones menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat itu, tapi Liz yang masih bersedih memilih untuk tetap berada di sisi Shane. Eva, Kelly, dan Sergeant akhirnya pergi dari sana dan menuju ke sebuah rumah. Waktu pelampiasan hanya tersisa beberapa menit lagi. Eva dan Kelly tahu jika Sergeant berniat membalaskan kematian anaknya yang tertabrak oleh pemilik rumah tersebut 1 tahun yang lalu. Tapi tersangka dibebaskan karena ada kesalahan teknis. Sergeant yang menganggap semua itu tidak adil baginya mencoba membalaskan kematian anaknya. Eva dan Kelly berusaha membujuknya dan menghentikannya, tapi itu tidak berhasil. Mereka menunggu di dalam mobil.
Sergeant masuk ke kamar pria itu dan mulai menodongkan pistolnya. Ia mulai melampiaskan kekesalannya dan membentak pria itu berkali-kali hingga pria itu berteriak. Did you see him? Tell me what he looks like. Tell me what he looked like. What you did to my boy. Singkat cerita, Sergeant keluar dari rumah itu, dan tiba-tiba dari arah depan, seseorang menembak Sergeant tepat di dadanya. Pria itu adalah pemimpin dari pasukan tentara yang mengejarnya sebelumnya. Pria itu mulai mengungkapkan semuanya. Ternyata The Purge atau pelampiasan sengaja dibuat untuk menurunkan jumlah populasi di Amerika. Pasukan tentara itu pun sengaja dikirim oleh pemerintah untuk membunuh seluruh orang yang turun ke jalan malam itu. Pria itu berniat menembakkan pistolnya ke arah Sergeant, tapi tiba-tiba pria itu ditembak oleh tersangka yang menabrak anaknya Sergeant. Ternyata sebelumnya, Sergeant tidak jadi membalas dendam padanya dan memilih memaafkannya. Akhirnya Eva dan Kelly segera membawa Sergeant menuju ke rumah sakit dan cerita pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika agenda The Purge ini benar-benar dilaksanakan suatu saat nanti di negara Amerika atau mungkin di Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.